Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan bacain untuk zodiak Cancer di bulan April tahun 2020. Dan langsung aja kita buka kartunya. Untuk energi kamu, gue pakai kartu Dreaming Way Lenormand. Kartunya ada Birds, Bouquet, dan Mice. Jadi kartu Birds, Bouquet, dan Mice ini artinya diperlukan hubungan baik, atau kamu harus meningkatkan hubungan baik dan juga komunikasi yang baik dan lancar untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Kerugian itu bisa berarti fitnah, atau kerugian dalam material, atau kerugian lainnya. Oke, jadi kamu harus meningkatkan hubungan kamu dan komunikasi kamu untuk menghindari fitnah atau kerugian lainnya di kemudian hari. Oke, jadi langsung aja gue buka kartu keuangan kamu dan karir. Kartunya ada untuk issues-nya living or travel. Kamu membutuhkan kejelasan dalam karir dan keuangan kamu, dan gue merasanya ada sesuatu yang tertunda. Gue merasa ada sesuatu yang belum dikeluarkan, dan gue merasa itu mungkin seperti penundaan gaji. Gue melihatnya seperti koper berisi uang, jadi gue mengartikannya seperti penundaan gaji atau pengurangan gaji, atau pendapatan kamu yang masih ditahan oleh perusahaan. Ya, gue melihatnya seperti uang yang ditahan ini karena tidak ada pergerakan dalam perusahaan kamu ini, tidak ada pemasukan dari perusahaan kamu ini, makanya ada uang yang ditahan untuk seperti saving, seperti petty cash, seperti uang cadangan untuk kelangsungan perusahaan kamu ini, atau kantor kamu ini, atau usaha kamu ini. Kamu membutuhkan kejelasan kenapa mungkin gaji kamu kenapa dipotong, atau kamu menerima gajiku tidak sesuai dengan jumlah biasanya dan tidak ada penjelasan. Untuk beberapa dari kamu sepertinya akan siap-siap untuk membuka peti harta kamu. Gue merasa seperti itu, jadi mungkin deposito atau emas ataupun sesuatu hal yang bisa dicairkan saat ini, dan gue merasanya seperti uang asing sih. Ya, gue merasa seperti uang asing, sesuatu hal yang telah kamu kumpulkan lama, yang menjadi harta kamu, dan kamu udah siap-siap untuk menukarkannya in case sesuatu hal buruk terjadi. Ya, itu yang gue rasakan untuk keuangan kamu. Ya, gue merasakan untuk kamu yang bekerja dalam bidang keuangan, kamu harus jelas dalam membuat buku keuangan atau buku catatan keuangan. Karena kalau kamu nggak melapor, kamu nggak membuat catatan sedetil mungkin, dan tidak kamu update tiap hari, tidak kamu laporkan setiap hari, ada kemungkinan akan terjadi selisih paham atau selisih angka, atau ada catatan yang kamu nggak masukin. Ya, gue merasanya seperti korupsi. That's why di energi Lenormand kamu dibutuhkan komunikasi yang lancar, dibutuhkan hubungan yang baik untuk menghindari kerugian kamu ini. Dan mungkin juga dengan pengurangan gaji maupun dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan ini, kamu mungkin akan dibicarakan. Dan mungkin ya karena pengurangan ini orang berpikir bahwa seharusnya kan kita masih bisa dapat, karena mungkin begini perusahaan mendapatkan revenue, mendapatkan laba, bla 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 segala macam. Tapi mungkin ada yang nggak terima karena gajinya dipotong. Dan butuh kejelasan ini pun berhubungan juga dengan gue merasakan seperti PHK juga. Jadi berhubungan dengan
apakah kamu akan tinggal atau kamu akan pergi untuk meninggalkan perusahaan ini, atau berhubungan juga dengan keuangan kamu, apakah kamu akan stay di tempat kamu sekarang atau kamu akan pulang kampung. Ya, gue merasakan kegalauan keuangan di situ sih. Ya, itu untuk karir keuangan kamu. Jadi kamu harus hati-hati dengan pencatatan keuangan. Karena gue merasanya salah sedikit kamu akan terkena masalah korupsi. Gue ngerasa seperti penjarahan. Ya, gue merasa seperti penjarahan. Jadi ada dari kamu yang memang juga udah siap-siap untuk pergi, untuk it's something about your instinct. Gue merasakan ada sesuatu tentang insting kamu, dan kamu agak kuat dengan insting kamu ini. Kamu merasakan akan terjadi chaos. That's why kamu udah siap-siap untuk pergi, karena kamu ngerasa udah akan terjadi chaos. Ya, gue merasakan untuk itu di keuangan kamu. Wow, ya, oke. Jadi untuk kartu apa yang harus kamu lakukan ya? Ada family. Loving your friends and family is central to your life purpose. Oke, di sini kartunya ada ibu gendong anak, ada bapak gendong anak laki-lakinya, dan di sini ada angel yang mengawasi kamu. Jadi dengan kartu keuangan kamu ini yang tadi gue pick up, bahwa kamu kemungkinan akan pergi, entah pulang kampung ke rumah keluarga atau bersama dengan keluarga, atau kamu akan tinggal dan menjaga keluarga kamu, atau keep kontak dengan keluarga kamu. Tapi itu adalah yang gue rasakan untuk energi kamu, jadi dari keuangan dan karirnya. Dan gue merasakan kalau kamu tinggal, kamu memiliki opsi. Kalau kamu tinggal, kamu bisa bertahan sendiri dan bisa lebih banyak mensupport keluarga kamu. Entah kenapa gue merasakan kalau kamu akan pindah. Ya, gue merasakan kalau kamu akan pindah. Oke, jadi kartu yang harus dilakukannya adalah kamu akan diam di tempat yang sekarang dan mendukung keluarga kamu dari jauh, atau kamu akan travel bersama keluarga kamu. So it's optional. Ini adalah kartu yang optional buat gue. Tapi ini semua kamu lakukan untuk keluarga kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, living or travel, itu semua untuk kebaikan keluarga kamu. Dan gue merasanya sih lebih baik kamu menjaga jarak, karena gue merasanya kamu akan berpisah dengan keluarga kamu untuk sementara waktu. Dan gue nge-pick up energi, gue mem-pick up energi untuk kamu yang sudah tidak mempunyai ayah atau tidak mempunyai keluarga yang lengkap lagi. Gue nge-pick upnya seperti ayah. Kamu sedang kangen dengan ayah kamu ini, dan kamu ingin merasakan kenyamanan dan juga dukungan dari ayah kamu ini. Kamu seperti ingin meminta dukungan kepada ayah kamu ini. Gue merasakan energinya adalah ayah. Ya, kamu merasa kangen sih. Gue merasa kamu merasa kangen, tapi kamu gak usah khawatir, karena gue juga melihat ini sebagai ayah kamu melindungi keluarganya. Ya, oke. Kalau kamu, ya, untuk it's a message untuk kamu yang ayahnya sudah nggak ada. Gue merasakannya dia tetap menjaga dan melihat kamu dari tempatnya dia berada, dimanapun itu. Dan you don't have to worry, because dia selalu mensupport kamu. Ya, selalu mensupport keluarga. Ya, that's the message for those who, ya, itu pesan untuk kamu dari seorang ayah. So yeah, I just feel like he's in the other side. Okay, yeah. So thank you for the message. Itu untuk kamu. So don't worry, you will be fine. Dan ya, dan kamu punya banyak backup, kamu punya banyak teman dan keluarga yang ada di
sekitar kamu untuk mendukung kamu. Kalau kamu memutuskan untuk stay dan melihat keluarga kamu dari jauh, kamu nggak usah khawatir karena keluarga kamu di tangan yang tepat. Jadi just do what you have to do. Kamu harus ingat tentang kartu corruption atau kerugian ini. Jadi selalu ingat keluarga kamu dalam melakukan pekerjaan, supaya kamu selalu di-guide, supaya juga kamu mendapatkan berkah untuk keluarga kamu, dan kamu nggak jadi bahan perbincangan atas kelakuan kamu atau atas perbuatan kamu, ya, untuk nama baik keluarga. Jadi apapun yang kamu lakukan, selalu ingat keluarga kamu, supaya kamu melakukan hal yang terbaik, tidak merugikan keluarga kamu. Oke, dan kartu kartu guidance-nya adalah Moon. Take note of intuitive messages. Ya, jadi jadi bulan ini ada cycle-nya, dari new moon ke full moon maupun dari full moon ke new moon. Jadi kartu ini bilang kalau apa yang kamu bayangkan, apa rahasia yang disembunyikan, atau apa yang berada di dalam koper ini yang kita tidak tahu, it's a secret, akan terbongkar, akan terungkap pada akhirnya. Dan apa yang kamu pikirkan, hal jelek yang kamu pikirkan, mungkin seperti di sini gelap, hal jelek yang kamu pikirkan akan mendapatkan titik terang. Jadi kamu nggak usah khawatir dengan kondisi karir dan keuangan kamu, karena apapun yang mungkin akan terjadi, kerugian apapun yang terjadi, kerugian ini pasti akan mendapatkan kejelasan. Makanya kamu membutuhkan hubungan baik, membutuhkan komunikasi yang lancar, membutuhkan detail, apalagi untuk kamu yang berhubungan bekerja di bidang keuangan, membutuhkan detail supaya kamu nggak mendapatkan fitnah. Oke, jadi trust your instinct, apa yang harus kamu lakukan, dan saat kamu bekerja, kamu harus selalu ingat dengan keluarga kamu, karena apapun yang kamu lakukan untuk keluarga kamu makan, untuk menghidupi keluarga kamu, maupun ini adalah rezeki untuk keluarga kamu, maupun dukungan dari keluarga kamu untuk karir kamu. So it's mutual. Jadi ya, apapun yang kamu lakukan selalu ingat keluarga. Ya, jadi itu untuk kartu karir dan keuangannya. Sekarang untuk kartu percintaannya. Untuk kamu yang single, kartu percintaan issues-nya ada Atlantis. Jadi gue merasakan untuk kamu yang single ini, kamu sepertinya mengubur dalam-dalam perasaan kamu, atau ada yang kamu atau ada trauma yang sangat mendalam, atau kamu pernah sangat mencintai seseorang atau sayang banget sama orang sampai dalam banget, dan mungkin juga kamu pernah mengeluarkan effort yang besar untuk seseorang, sehingga gue merasanya ini adalah the deepest trauma subconscious kamu yang kamu nggak sadari, trauma terdalam kamu, atau kenangan buruk, atau kenangan apapun yang kamu kubur dalam-dalam, yang kamu tenggelamkan jauh ke dalam dasar hati kamu. Jadi untuk percintaannya kamu sepertinya bukan cold heart sih, bisa juga dengan cold heart, bisa juga kamu dalam memulai suatu hubungan selalu takut akan hal ini, takut dikecewakan, takut kamu mengeluarkan effort terlalu besar, ternyata timbal baliknya nggak sebanding. Oke, berhubung ini kartunya seperti corruption dan political corruption, gue merasanya seperti kamu dimanfaatkan. Kamu pernah dimanfaatkan sama seseorang, kebaikan kamu dimanfaatkan oleh seseorang di masa lalu. Kamu move on ini, kamu membutuhkan usaha yang sangat keras. Kamu membutuhkan usaha sangat keras untuk mencapai ke permukaan. Tapi gue melihat di sini ada dua kartu lumba-lumba. Jadi kalau kamu memang niat untuk keluar daripada
dasar laut ini, keluar daripada trauma terdalam kamu, udah ada orang atau teman atau rekan atau pokoknya ada orang yang siap untuk membantu kamu sebenarnya, untuk membantu kamu keluar daripada trauma kamu ini, untuk membantu healing kamu. Ya, jadi tergantung kamu mau melepaskan masa lalu kamu, melepaskan trauma kamu, menyembuhkan ini dengan bantuan orang ini, atau kamu tetap mau tenggelam di dalamnya dan hanya menjadikan kenangan bahwa kamu pernah berada di suatu relationship dan kamu merasa digunakan, kamu merasa dipelorotin, kamu merasa ya sesuatu hal yang menyenangkan tapi juga ending yang buruk, dan itu membuat kamu sulit untuk move on. Yap. Dan untuk kartu apa yang harus dilakukannya, ada creative expression. Your soul longs to express itself creatively. Ya. Jadi jiwa kamu itu ingin keluar daripada si trauma kamu ini. Dia ingin keluar dari trauma kamu ini dan dia ingin menjadi lebih bebas. Dia ingin bebas daripada trauma kamu ini, kungkungan kamu ini. Ingin menjadi lebih kreatif, ingin menciptakan hidup yang lebih baru, yang lebih jiwa yang lebih hidup lagi, bukan cold heart yang seperti gue bilang tadi, bukan cold hearted, bukan jiwa yang dingin, bukan jiwa yang takut, bukan jiwa yang gak tahu harus ngapain. Ya, jadi kamu harus melepaskan dan membiarkan masa lalu kamu ini, memaafkan masa lalu kamu ini dengan bantuan dua orang ini. Dan gue juga merasakan bahwa kamu mengatur jiwa kamu atau diri kamu ini untuk tidak menjadi pembicaraan, atau memang sebenarnya kamu udah menjadi pembicaraan. Dan gue melihatnya dengan burung ini membawa rumah. Dengan burung ini membawa rumah, gue merasakan seseorang yang sudah berumur. Ya, seseorang yang udah berumur yang kelamaan tinggal di rumah. Jadi I do feel something like that. Oke, jadi ya, kamu harus, saatnya untuk kamu melepaskan jiwa kamu, untuk melepaskan hasrat kamu, karena gue merasanya sebenarnya kamu adalah orang yang family minded. Gue merasanya kamu seseorang yang sangat perhatian dengan rumah, dengan keluarga, dan kamu seseorang yang sebenarnya mempunyai banyak blessings, banyak gift, banyak keahlian, keterampilan, maupun sesuatu hal yang berhubungan dengan komunikasi. Karena sebenarnya kamu orang yang bawel. Ya, sebenarnya kamu adalah orang yang bawel. Sebenarnya kamu orang yang mempunyai banyak ide, mempunyai banyak bahan pembicaraan, tapi permasalahannya kamu tidak membiarkan itu keluar saat kamu berhadapan dengan percintaan. Karena itu tadi, kamu takut kamu hanya dimanfaatkan saja dari pengalaman kamu sebelumnya. Saatnya kamu melepaskan jiwa kamu yang sebenarnya untuk lebih kreatif dalam menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Ya, kamu harus mengakui perasaan kamu yang sebenarnya, kamu harus mengakui trauma kamu sebenarnya, kamu harus mengakui ketakutan kamu yang sebenarnya, supaya kamu bisa lebih rilis, supaya kamu bisa lebih bebas dan gak merasa takut untuk disakiti lagi. Dan kartu guidance kamu apa? Kartunya ada Heart Guardian. Berhubungan dengan hati. Heart Guardian, love and let yourself be loved. Jelas sekali kartunya nyambung di sini. Karena jiwa kamu ingin dicintai lagi. Kamu sebenarnya ingin merasakan yang namanya dicintai dan mencintai lagi. Cuman kamu mempunyai trauma yang cukup dalam sehingga kamu banyak gak beraninya. Jadi kalau kamu udah bisa atau kamu mau untuk mencoba melepaskan sedikit beban kamu, dan kamu
membiarkan jiwa kamu yang sebenarnya ini untuk keluar, untuk mengekspresikan dirinya, maka yang kamu harapkan ini, love and yourself be love, itu akan tercapai. Karena sebenarnya ini yang kamu inginkan. Kamu ingin ada orang yang benar-benar mencintai kamu. Kamu ingin orang benar-benar yang merasakan kalau kamu itu gift buat dia. Kamu adalah seseorang yang berharga, bukan seseorang yang hanya dimanfaatkan saja, dan kamu benar-benar menginginkan ini. So ya, kenapa nggak kamu memberikan kesempatan jiwa kamu untuk dicintai dan mencintai lagi? Dan tentunya kamu membutuhkan effort untuk itu. Jadi kamu nggak usah khawatir dengan ini, nggak usah khawatir dengan ini diomongin maupun dipergunakan. Karena kuncinya adalah karena kuncinya adalah komunikasi yang baik, jalin komunikasi yang baik. Dan seperti blank canvas ini, kamu siap untuk menuliskan cerita baru dalam percintaan kamu. Ya, so itu untuk percintaan kamu. Dan untuk percintaan yang berpasangan. Untuk kamu percintaan berpasangan, kartunya ada trust and faith. Kamu seperti dilanda isu trust and faith. Makanya harus ada komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik, dan hubungan yang baik di antara kamu. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik dan lancar ini, dan kamu tidak mempercayai pasangan kamu, maka kamu akan mencurigai segala hal yang dia lakukan. Kamu akan rugi sendiri sebenarnya, karena kamu akan pusing sendiri. Kamu nggak tahu harus melakukan apa, sedangkan kamu hanya disuruh untuk percaya aja, ya, untuk mempunyai rasa percaya kepada pasangan kamu. Dan sepertinya rasa percaya itu kamu lagi nggak dapetin, karena gue juga melihat bahwa ini kamu terlalu banyak terekspos dengan berita-berita maupun akun-akun gosip ataupun berita-berita negatif saat ini. Jadi sehingga kalau misalnya pasangan kamu memberikan kamu bunga atau memberikan kamu hadiah, kamu jadi curiga karena kamu kebanyakan terekspos dengan berita-berita negatif maupun akun-akun gosip. Sehingga kamu tuh jadi curiga, sebenarnya tujuan dia untuk memberikan kamu bunga tuh apa? Apakah dia punya selingkuhan, atau dia sebenarnya sesuatu hal dengan perselingkuhan sih sebenarnya. Ya, jadi kamu melihat niat baiknya pasangan kamu ini sebagai sesuatu hal yang mencurigakan. Kenapa dia ngasih gue bunga? Tumben-tumbenan nih. Ada apa ya? Nah, itu karena kamu kebanyakan main media sosial yang berhubungan dengan berita-berita negatif. Ya, that's why kamu mempunyai isu trust and faith dengan pasangan kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kartunya dijawab juga adalah trust. Trust your feelings and dreams to guide your career path. Kamu punya isu trust and faith, tapi kamu juga punya kartu apa yang harus dilakukan adalah trust. Ya, jawabannya udah jelas banget. Kalau kamu memang harus punya kepercayaan, kamu harus meningkatkan kepercayaan dengan pasangan kamu. Karena kalau kamu nggak punya kartu trust ini, apa yang kamu pikirkan ini akan menjadi kenyataan. Oke, benar atau tidaknya, tapi kalau pikiran kamu udah nggak baik, kalau kamu udah mikirnya macem-macem, ya intinya ya apa yang kamu pikirkan negatif akan terjadi negatif. Walaupun sebenarnya tidak begitu, walaupun sebenarnya seperti kartu Moon tadi, sebenarnya adalah apa yang kamu pikirkan itu bukan yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi kamu hanya tinggal menunggu terungkap. Gitu aja sih sebenarnya, menunggu jawaban kamu.
Jadi seperti ini, kamu seperti ini kayak bola kristal gitu, dan kamu menunggu jawabannya di bola kristal ini. Sedangkan bola kristal ini akan menunjukkan apapun yang ada di pikiran kamu. Jadi kalau kamu pikirannya negatif, bola kristal ini akan menunjukkan negatif. Kalau kamu pikirannya positif, bola kristal ini akan menunjukkan positif. Jadi semua tergantung sama kamu. Tergantung pada kepercayaan kamu sama pasangan kamu ini. Oke? Ya, belajar untuk trust, karena isunya trust and faith. Kartu yang harus dilakukan adalah ya trust. Dan kartu guidance kamu adalah Star Ancestor. Follow your voice of your soul. Gue merasakan kamu mempunyai insting yang kuat dengan pasangan kamu ini ataupun apa yang kamu pikirkan ini. Ya, jadi kartu trust ini adalah trust your feelings and dreams. Kartu Star Ancestors ini follow the voice of your soul. Ya, kalau soul kamu bilang trust, maka yang harus kamu lakukan adalah trust. Oke? Karena soul kamu itu akan mengatakannya sejujurnya. Apa yang menjadi kekhawatiran kamu itu adalah ego kamu, pikiran kamu sendiri. Jadi soul kamu tidak akan menipu kamu. Kalau soul kamu bilang bahwa percaya, maka kamu harus percaya. Oke? Kalau kamu bilang enggak, mungkin dia begini, itu adalah ego kamu. Itu adalah pikiran kamu sendiri yang harus kamu kendalikan. Ya, itu kamu kendalikan karena ya isu itu adalah trust and faith. So ya, apapun yang terjadi dengan kehidupan berpasangan kamu, gue berharapnya kamu bisa lebih bijak lagi, kamu bisa mencari informasi, kamu bisa mempercayai insting kamu bisa mempercayai soul voice kamu bisa mempercayai feelings kamu. Oke? Karena misalnya dengan feeling kamu mengatakan begini, kamu bisa mencari informasi, kamu bisa mengolah dulu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kamu harus olah dulu informasi itu, baru kamu menentukan apa yang dilakukan. Ya, jadi ini seperti apa yang harus kamu lakukan setelah kamu memproses semua informasi yang kamu terima. Oke, gue merasanya sih sebenarnya ini hanyalah pikiran negatif. Gue merasanya ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan pikiran negatif. Karena sebenarnya pasangan kamu ini hanya ingin memberikan kamu kebahagiaan, ingin memberikan kamu kejutan, ingin memberikan kamu sesuatu hal yang positif supaya kamu nggak bosan di rumah. Jadi dia memberikan kamu hiburan, memberikan kamu bunga, atau memberikan kamu hal yang menyenangkan, tapi kamu malah yang jadi curiga karena ternyata yang kamu baca yang kamu baca terlalu terpapar dengan media sosial yang berita-berita negatif. Oke, jadi itu untuk kamu yang berpasangan. Semoga kamu bisa mencari informasinya, kamu bisa mendapatkan informasinya, mengolahnya, dan mengambil keputusan. Percaya dengan intuisi kamu, percaya dengan suara hati kamu, bukan dengan ego kamu. Oke. Dan yang terakhir adalah kartu kesehatan kamu. Isunya ada farm. Kartu farm ini gue merasanya seperti kartu bird ini. Gue merasanya berhubungan dengan rumah. Jadi kesehatan kamu, gue merasanya ini seperti kerja dari rumah, atau ini seperti pulang kampung. Oke, gue merasakan kesehatan kamu, apapun itu kamu adalah di rumah. Kamu bekerja dari rumah kamu sendiri, ataupun kamu bekerja dari di ladang atau di kampung. Ya, jadi kartu kesehatan kamu hampir semua zodiak berbicaranya tentang bekerja dari rumah. Ya, berbicaranya tentang isolasi, berbicaranya tentang proteksi diri, berbicara tentang berada di tempat yang aman.
Ya, jadi mungkin tempat yang aman untuk kamu adalah rumah ini. Kamu bisa bekerja dari rumah ini. Itu adalah tempat yang aman untuk kamu sekarang. Ya, itu untuk kartu kesehatannya. Dan untuk apa yang harus dilakukannya, kartunya ada strength. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Mungkin dengan kamu menghadapi work from home ini, ataupun kamu pulang kampung pada akhirnya dengan kartu keuangan kamu, kartu karir dan keuangan kamu living or travel, ya mungkin kamu memang akan pulang kampung atau bekerja di kampung, dan kamu membutuhkan kekuatan untuk menjalani kesehatan kamu, menjalani hidup kamu. Dan gue merasakannya karena gue agak merasakan ini seperti self quarantine atau karantina. Gue merasakannya seperti itu. Ini gue merasakan seperti ini rumah sakit. Jadi mungkin kamu akan berada di tempat yang aman, atau kamu akan berada di tempat yang untuk lebih sehat lagi, menyehatkan kesehatan kamu ini. Ya, dan kamu membutuhkan kekuatan untuk sembuh. Kamu membutuhkan kekuatan untuk menjaga kesehatan kamu ini. Ya, dan mungkin gue entah kenapa gue merasakannya adalah karantina atau isolasi. Gue merasakannya seperti itu. Ya, mungkin kamu ada yang sedang sakit, jadi kamu membutuhkan kekuatan untuk sembuh. Kamu membutuhkan kamu hanya membutuhkan kekuatan untuk sembuh. Jadi kamu harus jaga kesehatan. Ya, kalau memang kamu harus self quarantine, emang kamu harus isolasi, karena ini juga seperti berada di pertanian, di ladang atau di farm, itu kan jauh dari mana-mana, ya, seperti terisolasi. Ya, dan kamu membutuhkan kekuatan dari dalam diri kamu untuk, gue melihatnya seperti berperang, untuk berperang melawan penyakit kamu ini. Apapun penyakit yang kamu alami, kamu membutuhkan kekuatan. Two birds, jadi memang gue merasakan kamu akan mencapai kesembuhan. Gue merasakannya dengan kamu berusaha ini, kamu akan mendapatkan guidance sebenarnya. Kamu akan mendapatkan perlindungan, kamu akan mendapatkan bantuan. Oke, so tetap kuat, tetap jaga kesehatan. Dan kartu guidance kamu ada trader, exchange energy to create abundance. Ya, kalau kamu hidup dalam ketakutan, kamu hidup dalam isolasi, dan kamu takut, kamu nggak punya kekuatan, maka energi yang kamu serap adalah energi yang negatif. Energi yang kamu serap adalah ketakutan, dan sepertinya ini seperti mendapatkan kerugian, dan sepertinya energi kamu ini yang dikorupsi. Oke, something like that. Seperti energi kamu ini dikorupsi oleh energi yang negatif. Dan exchange energy to create abundance, ya, ini berhubungan dengan energi healing. Ini berhubungan dengan penyembuhan. Jadi memang kamu harus tetap berpikiran positif. Kamu harus menciptakan energi positif. Seperti di farm ini, kamu merasakan kalau di farm ini kan tenang. Kamu harus tenang. Kamu harus membayangkan bahwa kamu berada di tempat yang sejuk, di tempat yang hijau, kamu bisa menikmati alam, kamu bisa merasakan udara yang segar, sesuatu hal yang membangkitkan, sesuatu hal yang indah dan membangkitkan energi kamu, membangkitkan mood kamu, membangkitkan feeling kamu to be good. Kalau kamu sakit, berarti kamu harus meng-create-nya dengan energi yang positif. Kamu harus exchange dengan kesembuhan. Jangan feed your fear. Jangan kamu kasih makan ketakutan kamu.
Oke, kalau kamu kasih makan ya jelas itu bukan exchange energy. Oke, jadi kamu terima bantuan penyembuhan, kamu terima untuk exchange energi ini untuk sembuh, seperti cycle moon tadi, dari terang ke gelap, dari gelap ke terang, bahwa itu adalah suatu cycle. Oke, dan itu adalah seperti cycle penyembuhan, dari sehat kamu mendapatkan sakit dan kamu akan sehat lagi. Oke. Ya, so gue berharap kamu lekas sehat. Ikuti anjuran dokter, ikuti penyembuhannya, tetap berpikir positif, kalau kamu pasti akan sembuh. Oke, so yeah, that's the reading for Cancer untuk bulan April tahun 2020. Semoga pesannya sampai dan resonates, dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua secepatnya, dan usaha dan juga doa. Terima kasih banyak, bye-bye.